Yesus telah datang memberi sukacita, Alfa Omega dan firman kekal, Allah sejati dan Maha Pencipta, bagai manusia kita kenal, sorga dan bumi siarkan berita, Yesus telah datang memberi sukacita. Yesus telah datang terputus ikatan yang dalam dosa dan maut menjerat, rantai diganti dengan kelepasan dari kungkungan kuasa gelap, habislah duka lenyap kecemasan, Yesus telah datang terputus ikatan. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dari Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai kamu. Menyertaimu juga. Di bawah salib Yesus berdiri ku tegak, bagaikan cadas yang teguh bagiku yang lemah, tempat berlindung yang teduh di gurun yang gersang, meskipun panas yang terik, jiwaku pun tenang. Jemaat disilakan duduk. Doa hari ini. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Allah Bapa Sorgawi,
Kami mengucap syukur oleh karena kasih setiamu yang senantiasa kami alami di sepanjang minggu yang berlalu dan di seluruh perjalanan hidup ini. Saat ini kami datang bersekutu dari dalam rumah kami masing-masing bersama para pelayanmu yang melayani dari bait-Mu yang kudus di GPIB Bahtera Kasih Makassar. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa di tengah berkat dan kasih-Mu masih saja kami seringkali berbuat, berkata dan berpikir yang tidak sesuai dengan ajaran firman dan kehendak-Mu. Kami lalai dalam mengasihi sesama kami. Hidup kami penuh kebencian, angkara murka dan dendam. Dalam kehidupan gereja, kami tidak setia datang beribadah kepadamu. Kami malas membaca Alkitab dan enggan mendengar firman-Mu. Bahkan dia menjadi sesuatu yang asing bagi kami. Tuhan, ampunilah kami. Hari ini kami mau belajar lebih sungguh lagi untuk setia kepadamu dan melakukan segala perintah-Mu. Ya Tuhan Yesus, sertailah kami dalam seluruh perbuatan, perkataan, dan pikiran, sehingga seluruh hidup yang kami jalani benar-benar dan sungguh memperlihatkan sikap hidup beriman dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Sungguh kami mau menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan seluruh ciptaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa Sorgawi. Amin. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Umat Tuhan yang kekasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pemberitaan firman-Nya. Untuk itu, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada hari ini ya Tuhan, hari Minggu yang Tuhan sudah khususkan bagi kami, umat-Mu untuk beribadah sejenak. Walaupun kami beribadah secara live streaming, tetapi ada sukacita, ada ucapan syukur yang tak terhingga kepadamu kami panjatkan. Bahwasanya Tuhan begitu baik menuntun setiap langkah kami anak-anak-Mu. Pada ibadah ini Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan berita firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari jemaat kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan firman pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang kedua
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Di bawah perikop perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama di tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat Tuhan disilakan duduk. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama masa pandemi ini, setahu saya dari bulan 3 tahun yang lalu, ada banyak rencana-rencana keluarga pribadi, apakah itu mau melakukan hajatan atau pesta-pesta dalam bentuk apapun, ada yang harus ditunda dahulu karena melihat situasi dan kondisi yang ada dan belum berakhir sampai saat ini. Berbicara tentang pesta-pesta termasuk pesta perkawinan, itu bukan sesuatu yang baru kita dengar, kita lihat dan saksikan. Karena kita semua pastinya sebagai jemaat Tuhan sudah pernah melakukan, mempersiapkan segala sesuatu ketika kita hendak melakukan sebuah pesta, secara khusus pesta pernikahan. Mulai dari undangan, mulai dari panitia dan lain-lain sebagainya, termasuk di dalamnya menyangkut soal makanan. Apa yang harus dipersiapkan? Dan memang butuh waktu, butuh tenaga agar setiap rencana-rencana indah keluarga yang bersangkutan boleh berjalan dengan baik, supaya nantinya tidak memalukan, membuat bahan perguncingan orang, dan artinya kita mau supaya pesta kita itu berjalan dengan sukses dan lancar. Sama halnya dengan konteks pembacaan kita pagi hari ini, jemaat Tuhan. Ini bukan cerita yang baru tentang perkawinan di Kana.
Kita sudah membaca tadi secara bersama-sama dari ayat 1 sampai 11 bagaimana alur cerita ini dari ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya setelah peristiwa baptisan di Sungai Yordan, mereka harus menuju ke Kana di Galilea. Ini nama suatu tempat. Kalau kita melihat peta pada zaman Tuhan Yesus mulai dari 6 sampai 30 Masehi, itu letak Kana itu berdekatan dengan Kapernaum, dengan Magadan, dengan Tiberias, dan juga termasuk Nazaret. Nanti Bapak Ibu lihat di peta Alkitab di mana posisi letak Kana itu yang sesungguhnya. Apa yang terjadi di Kana, seperti di awal saya mengatakan tadi, itu menyangkut pesta perkawinan. Ternyata yang hadir di sana bukan hanya Tuhan Yesus bersama dengan para murid-muridnya, tetapi ada juga sosok Ibu Yesus yang hadir dalam pesta perkawinan itu. Tetapi tidak disebutkan secara detail siapa nama keluarga yang membuat acara pesta perkawinan itu. Saya mencoba mencari-cari dalam tafsiran Alkitab, saya tidak ketemu sampai tadi. Tapi yang jelas ada keluarga yang membuat pesta perkawinan. Ini menarik. Orang kalau membuat pesta perkawinan disiapkan semua supaya lancar, supaya undangan yang hadir merasa puas. Tapi ternyata mereka kecolongan karena anggur yang dipersiapkan pada saat itu habis. Dari dalam tradisi Israel, yang penting atau yang pokok dipersiapkan itu adalah anggur. Soal makanan urusan kedua, tapi yang utama adalah anggur. Mengapa anggur yang utama? Karena anggur itu melambangkan sukacita, melambangkan kebahagiaan. Dan jangan kita menyalahartikan anggur ini membawa kemabukan. Beda dengan konteks sekarang. Setelah orang melakukan pesta-pesta, apalagi kalau di kampung istilahnya, di pedesaan, itu ramai. Orang mabuk-mabukan, orang minum saguer, orang minum cap tikus, dan itu membuat orang bisa pusing. Sehingga tidak heran kalau ada yang berselisih paham, baku pukul, baku bunuh juga bisa. Karena apa yang mereka minum menimbulkan kemabukan. Tetapi anggur dalam konteks ini tidak menimbulkan kemabukan. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan kita perhatikan pembacaan ayat 4. Mulai ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tuhan Yesus dalam posisinya saat itu sebagai seorang yang bisa melakukan apa saja. Ibunya mengetahui bahwa Yesus sanggup melakukan dalam situasi dan kondisi saat itu. Sehingga dia datang kepada Yesus. Mau apakah engkau datang kepadaku saatku belum tiba? Ibu Yesus tahu kalau Yesus bisa merubah air menjadi anggur. Tetapi Tuhan mengatakan belum waktunya. Yesus menyatakan pernyataan ini.
Karena memang dia mau menegaskan bahwa belum tiba waktunya untuk dia melakukan mujizat. Sebab ini merupakan mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan sebagainya. Jemaat Tuhan yang terkasih, makna di balik simbol perkawinan dalam tradisi Israel pada saat itu tidak hanya merupakan narasi dan tradisi penting dalam masyarakat Yahudi, tetapi juga mau menunjukkan hubungan yang akrab antara Tuhan dengan umatnya. Jadi bukan mereka hanya datang, yang penting saya isi daftar hadir. Oh, keluarga saya sudah ditahu nantinya ada daftar hadir. Oh, ini keluarga. Tetapi di sini mereka melakukan pesta mau menunjukkan bahwa ada hubungan antara umat dengan Allah. Itu yang mau kita lihat dari simbol pesta perkawinan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang dalam situasi dan kondisi saat ini, ya di tengah-tengah kehidupan kita banyak, tidak bisa kita pungkiri, banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak masalah-masalah yang membuat kadang-kadang kita khawatir, kita cemas, kita ragu. Jangan-jangan. Kalau dalam konteks pembacaan tadi, Ibu Yesus memaksa Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat. Saat itu juga Tuhan Yesus bisa melakukan. Tetapi dengan konteks kita saat ini, kita tidak bisa memaksa secara langsung kepada Tuhan. Tuhan, saya mau seperti ini. Tuhan, saya minta ini. Tetapi yang Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Masalah pandemi, masalah himpitan ekonomi, kenakalan anak-anak remaja karena pergaulan-pergaulan yang bebas, karena duka cita kematian saudara-saudara, suami, istri, anak-anak kita. Karena pandemi saat ini, kita bisa menyaksikan banyak korban-korban yang harus meninggal karena COVID-19 ini. Banyak orang yang dimuliakan oleh Tuhan karena banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Di Mamuju, di Kalimantan Selatan, dan daerah-daerah yang lain. Ini pergumulan, ini tantangan. Tetapi kita tidak bisa memaksa Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Tuhan, saya mau seperti ini. Tuhan, saya mau orang-orang yang saya kasih, jangan Tuhan panggil dulu. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan bukan berarti kita memaksa Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Itu sesungguhnya isi doa yang harus kita pahami. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Cerita ini jemaat Tuhan memang sederhana, mudah untuk kita pahami dan mengerti. Tetapi menjadi pelajaran bagi kita, menjadi penuntun bagi kita, untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, dengan keadaan situasi saat ini. Di sini air menjadi anggur ini
merupakan proklamasi tentang kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang Dia nyatakan, yang tidak diduga-duga oleh keluarga yang melakukan hajatan dalam pesta perkawinan di Kana. Supaya murid-murid yang baru dipanggil oleh Yesus, supaya orang-orang yang melihat saat itu betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang luar biasa, ajaib dan heran. Jadi kita tidak perlu ragu lagi dengan keadaan sekarang. Asal kita yakin dan percaya Tuhan sanggup melakukan yang terbaik untuk umatnya. Peristiwa di Kana ini juga mau meneguhkan keyakinan murid-muridnya yang baru dipanggilnya. Supaya mereka percaya. Supaya mereka sungguh-sungguh bahwa Yesus yang telah memanggil kami ini guru yang luar biasa. Kehadiran Yesus di Kana membawa sukacita. Maka kita pun jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, di kantor, di rumah, di lingkungan kita, mari kita seperti posisi Yesus yang membawa sukacita, membawa damai sejahtera, bisa mengokohkan iman seseorang yang terpuruk sekalipun. Oleh karena itu, saya mau mengajak jemaat Tuhan melalui pembacaan ini dengan perkawinan di Kana. Kita sungguh-sungguh melihat siapa Yesus yang sesungguhnya. Tetap berdoa, tetap percaya, yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ia sanggup melakukan apapun di luar kemampuan kita manusia. Lakukan saja apa yang menjadi bagian kita, dan jangan kita melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Yesus bercahaya di segala negeri, dalam terang penghiburannya pengharapan berseri. Nama itu mengenyangkan kegelapan dunia. Dikalahkan oleh nyala kasih-Nya. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Jemaat yang kekasih, mari kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat.
Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Umat Tuhan yang kekasih, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan dan penyelamat hidup kami, kepadamu Tuhan, saat ini kami datang tertunduk seraya mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau adalah pemilik kehidupan kami. Engkau maha mengetahui apa yang terjadi di bawah kolong langit ini. Dengan setiap peristiwa-peristiwa alam yang kami hadapi, yang kami lihat dan saksikan saat ini, sungguh membuat kami menangis, meratap dengan adanya persoalan-persoalan yang belum berakhir, menyangkut masalah global pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini, masalah-masalah ekonomi keluarga karena kami harus dirumahkan dengan situasi yang ada, masalah pergaulan anak-anak kami, dan juga ya Tuhan, banyak sekali keadaan yang membuat kami harus meneteskan air mata atas dimuliakannya orang-orang yang kami cintai dan kasihi dengan wabah COVID-19 ini, dan juga dengan bencana-bencana alam yang terakhir terjadi akhir-akhir di negara kami. Sesungguhnya ya Tuhan, dengan peristiwa-peristiwa ini, kami mau melihat apa yang menjadi konteks pembacaan kami tadi, supaya kami melihat bahwa Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang mengendalikan nafas hidup kami sekalipun, dan juga seluruh alam ciptaan Tuhan di bawah kolong langit ini. Tetapi ya Tuhan, Engkau sendiri mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Agar kami tidak ragu-ragu lagi, kami tidak khawatir, kami tidak cemas, dan kami tidak larut dalam duka cita yang kami hadapi saat ini. Tetapi kami melihat Engkau Tuhan, Allah kami yang sanggup melakukan apapun yang terbaik di luar kemampuan dan dugaan kami manusia biasa. Biarlah Tuhan, Engkau kokohkan iman pengharapan kami, agar kami melihat bahwa semuanya itu Tuhan, sepengetahuan Engkau, dan jika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, ada hikmah yang harus kami petik dari setiap peristiwa-peristiwa dunia yang ada saat ini, supaya kami lebih berhikmat, supaya kami lebih banyak berdoa, supaya kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan, mengandalkan Engkau dan bukan mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dan modern dewasa ini.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, hamba-Mu mendoakan buat jemaat Tuhan dengan segala pergumulan mereka saat ini. Jikalau kami berada dalam duka cita karena kami harus kehilangan orang-orang yang kami cintai, jemaat Tuhan yang sakit dan harus dimuliakan oleh Tuhan, dan juga karena akibat COVID-19 dalam minggu yang kemarin ini ada jemaat Tuhan yang meninggal. Tuhan hiburkan dan kuatkan jemaat-Mu. Biarlah ya Tuhan, mereka tetap melihat bahwa apa yang Tuhan buat ini baik adanya. Kami yang harus dirumahkan, Tuhan melihat apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu. Tuhan siapkan semua tepat pada waktunya. Anak-anak kami dalam pertumbuhan iman, dalam pendidikan, dalam mereka mencapai segala cita-cita dan harapan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berikan hikmat buat anak-anak kami. Jikalau mereka masih belajar secara daring saat ini, Tuhan tetap memberikan semangat untuk anak-anak kami semua, sehingga segala cita-cita harapan mereka semua akan indah pada waktunya. Tuhan sediakan yang terbaik bagi anak-anak kami yang mengucap syukur Tuhan karena ketambahan usia atau berkat-berkat Tuhan dalam bentuk apapun dalam kehidupan kami. Semuanya itu kami melihat betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kami. Sempurnakan segala sukacita umat-Mu dengan segala apa yang mereka berikan. Kiranya Tuhan memberkati. Berkati kami sebagai seorang pekerja, berkati kami sebagai seorang pegawai, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan. Apapun profesi kami jemaat Tuhan, dan kami masih bekerja saat ini di kantor dan di mana saja, kami tetap mengikuti protokol kesehatan. Jauhkan kami semua Tuhan, berikan kami hikmat sehingga kami terhindar dari wabah COVID-19 ini. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Engkau saja yang melihat apa yang menjadi doa permohonan jemaat-Mu, apa yang menjadi keluh kesah kami sampai saat ini. Tuhan, sendengkan telinga-Mu mendengar seruan setiap anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, inilah kami yang telah mengambil bahagian dalam ibadah pagi hari ini. Pelayan liturgi Presbiter Sektor Pelayanan 4, organis, kantoria, tim multimedia, dan juga Satuan Tugas Adaptasi Kebiasaan Baru. Inilah kami Tuhan pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita, kami mau mengambil bagian memuji dan memuliakan Engkau. Berkati pribadi keluarga kami masing-masing. Pakai kami lebih heran lagi untuk menjadi alat kesaksian di tangan Tuhan. Pelayanan dalam minggu berjalan ini Tuhan, semua yang berkaitan dengan pelayanan dalam jemaat kami Batra Kasih Makassar, Tuhan kiranya turut campur tangan, agar semuanya itu boleh berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Memberkati semua hamba-hamba Tuhan, memberkati semua Bapak Ibu para penatua dan diaken, pengurus-pengurus pelkat yang ada, pekerja harian majelis jemaat, pegawai kantor gereja, kostor, security, cleaning service, semua orang yang terlibat dalam pelayanan di rumah Tuhan ini. Berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami semangat untuk tetap bekerja dan melayani Tuhan sampai akhir hayat hidup kami juga. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan bukan semata-mata kami mencari nama, kami mencari popularitas, tetapi semata-mata kami lakukan semua itu Tuhan untuk memuliakan Engkau melalui talenta yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing.
Bapa yang Maha Baik, kami tetap berdoa dan mendukung buat pemerintah bangsa dan negara kami. Secara khusus ya Tuhan, Bapak Presiden bersama seluruh menteri-menteri yang ada. Tuhan kiranya memberikan mereka hikmat akal budi di dalam mengatasi situasi dan kondisi negeri kami yang belum berakhir saat ini. Belum berakhir pandemi COVID-19, ada bencana alam di Sulawesi Barat, di Kalimantan Selatan, dan di daerah-daerah yang lain yang kami tidak sebutkan. Gempa bumi, banjir tanah longsor, dan lain sebagainya. Sesungguhnya dengan keadaan ini Tuhan, itulah yang membuat kadang kami harus menangis dan meratap. Tetapi Tuhan mau pakai para pemerintah kami untuk tetap mereka boleh mengerjakan tugas tanggung jawab mereka, hikmat daripada Tuhan menguasai mereka. Sehingga mereka boleh mengatasi semuanya ini, karena kami tetap mendukung dan mendoakan para pemerintah kami. Mereka yang berada di garda terdepan, Tuhan juga lindungi dan sertai. Aparat pemerintah kami TNI dan Polri yang selalu bersiaga untuk turun ke lapangan, Tuhan juga memberikan mereka kekuatan, kesehatan, keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati. Pemerintah Kota Makassar secara khusus Tuhan, Engkau kiranya memberkati sehingga Kota Makassar ini tetap kondusif, tetap aman, dan kami sebagai umat beragama, toleransi beragama itu tetap nyata, kami tetap hidup rukun dan damai. Berkati dan hiburkan semua umat-Mu di muka bumi ini yang harus meratap dan menangis karena mereka harus mengalami duka cita karena bencana alam dan lain sebagainya. Bapa yang Maha Baik, tetap kami mendoakan ya Tuhan untuk kehidupan kami jemaat-Mu dalam minggu yang akan kami jalani ini. Sebagaimana Tuhan sudah pimpin kami dalam kerja dan layan kami minggu yang kami lalui sepekan. Kami percaya Tuhan, Tuhan adalah gembala kami yang baik. Tetap memberkati jemaat-Mu di dalam kehidupan kami dimanapun kami bekerja dan melayani Tuhan. Ini doa harapan kami Tuhan, ini doa ungkapan syukur kami. Kami panjatkan dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 293 bait 1 dan 2. Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya, gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami jemaat-Mu mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaan-Mu. Engkau Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja, dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kepadamu. Berkenanlah Engkau Allah kami menerimanya serta menjadikan sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu bersandar dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 17 Januari 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larobu, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 4. Organis Bapak Ganet Soekarno, pemandu lagu Ibu Evi Sapuleta, Saudara Ufan Supusepa. Produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Yang kedua, bidang pelayanan dan kesaksian. Catatan mingguan Satuan Tugas Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKBP. Yang pertama, data sonasi resiko Makassar per 15 Januari 2021 pukul 17 WITA adalah zona orange atau sumber COVID-19 GOID peta resiko. Zona orange dimaknai sebagai wilayah dengan resiko sedang. Yang kedua, bila ada keluhan dan merasa sakit sedang, terutama sesak napas dan sangat lemas, segera hubungi fasilitas layanan kesehatan. Yang ketiga, jika membutuhkan bantuan darurat terkait COVID-19, dapat menghubungi hotline 0411 112 atau menggunakan telepon rumah dan Vaksimai lain. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Gerakan Peduli Kasih Mamuju Majene atau Sulawesi Barat berdasarkan surat dari BP Mupel Suselbara nomor 02 MCI 2021 perihal bantuan bencana gempa dan longsor Sulawesi Barat, maka dibuka poskod bantuan di GPIB Jemaat Bahtera Kasih GKP 2 lantai 1. Adapun bantuan diharapkan adalah sebagai berikut. 1. Makanan siap saji, misalnya Indomie,
ikan sarden, dan lain-lain. Yang kedua, selimut dan tikar. 4. Masker medis. Kelima, vitamin, terpal, sembako, bantuan dana dibuka dalam bentuk penggalangan dana adalah dalam ibadah Minggu tanggal 17 dan 24 Januari 2021. Dan dana tersebut dapat dikirim melalui rekening Krisis Center Mupel Sulsel Bara BRI dengan nomor 3581 01 0196 04 537 atas nama BP Mupel Sulsel Bara dan mengirimkan bukti transfer melalui nomor WhatsApp admin kantor Majelis Jemaat dengan nomor 081 2484 05 297 melalui Viana. Bantuan poin yang pertama sampai dengan ke-8 dikumpul mulai tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021. Kiranya dukungan doa maupun bantuan yang kita berikan tersebut serta seluruh kiranya dukungan doa serta seluruh kerja dan pelayanan kita akan membuat nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja, semakin dimuliakan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Peduli Kasih Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Berdasarkan surat dari Majelis Sinode nomor 11003/121/MS Romawi 20 perihal bantuan bagi korban bencana, maka pada kesempatan ini kami mengetuk hati seluruh jemaat sebagai umat Tuhan yang terpanggil untuk bersama-sama meringankan beban penderitaan yang menimpa sesama umat Tuhan. Untuk itu dibuka penggalangan dana dalam ibadah Minggu tanggal 17 dan 24 Januari 2021 dan dana tersebut dapat dikirimkan melalui rekening BRI Cabang Jakarta Mangga 2 nomor 0346 01 000429 307 atas nama Majelis Sinode GPIB Krisis Center dan mengirimkan bukti transfer melalui nomor WhatsApp admin kantor Majelis Jemaat dengan nomor 081 248 450 297 Viana. Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, bidang Inforkom dan Litbang. Berita duka, telah meninggal dunia pada yang pertama hari tanggal Rabu tanggal 13 Januari 2021 pukul 1.17 WITA di rumah BP Widya Sunarto usia 67 tahun. Yang kedua, hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 pukul 18.00 WITA di Rumah Sakit Labuan Baji, Bapak Iwan Rajendra Charles Beni Benyamin Kasoi usia 65 tahun. Majelis dan warga Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus, sumber penghiburan, memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan
yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 16 Januari 2021. Pelaksana Harian Majelis Jemaat Penatua Hendrik A. Sarenpait, Ketua 5, Bendahara Albertina Mual, Sekretaris. Terima kasih. Bendahara. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku pandang wajahnya, dan berkat sorgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Sidang jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.